Tidak semua peringatan datang sebagai masalah. Sebagian justru hadir sebagai rasa yang sulit dijelaskan dan sering diabaikan. Perasaan berat tanpa sebab, lelah tanpa alasan, ingin menjauh tanpa tahu dari apa. Bagi sebagian orang, ini dianggap biasa. Namun bagi weton legi, ini bisa menjadi tanda bahwa sesuatu di dalam diri sedang memanggil untuk didengarkan. Isyarat halus yang sering diabaikan weton legi. Leluhur Jawa tidak selalu berbicara lewat peristiwa besar, bukan lewat musibah, bukan pula lewat kegaduhan hidup. Seringkali, tanda justru datang lewat rasa yang paling sunyi. Rasa yang paling sunyi bukanlah tangis, bukan amarah, bukan pula kegelisahan yang berisik di kepala. Ia hadir tanpa suara. Kadang berupa tarikan napas yang terasa berat, padahal tidak sedang sedih. Kadang berupa dada yang terasa penuh, namun tidak tahu apa yang memenuhi. Ada saatnya hati terasa jauh, bukan dari orang lain, melainkan dari diri sendiri. Tubuh tetap bergerak, mulut tetap tersenyum, kewajiban tetap dijalani, namun ada bagian dalam diri yang memilih diam. Inilah rasa paling sunyi. Ia tidak menuntut perhatian, tidak memaksa untuk dipahami. Ia hanya menunggu. Apakah akan didengarkan atau kembali diabaikan? Bagi weton legi, rasa ini sering muncul ketika batas batin terlampaui. Ketika terlalu lama memberi tanpa jeda. Ketika menenangkan banyak hati, namun lupa menanyakan kabar hati sendiri. Leluhur tidak mengirim tanda ini untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa diam bukan selalu kosong, sunyi bukan selalu lemah, dan rasa yang tak bersuara seringkali adalah pesan paling jujur yang pernah datang. Jika rasa sunyi ini diterima, ia akan berubah menjadi kejernihan. Namun jika terus ditekan, ia perlahan menjelma kelelahan batin yang sulit dijelaskan, namun berat untuk dipikul. Karena bagi orang legi, sunyi bukan akhir. Sunyi adalah pintu menuju keseimbangan yang lama tertinggal. Rasa berat di dada tanpa sebab yang bisa dijelaskan bukan selalu tanda kesedihan. Seringkali bukan karena luka, bukan pula karena kehilangan. Ia hadir seperti beban yang tidak terlihat. Tidak menekan hingga sesak, namun cukup membuat napas terasa lebih pendek. Cukup membuat hati merasa ada yang belum selesai, padahal tidak tahu apa. Tubuh pun ikut berbicara. Mudah lelah, meski langkah tak sejauh itu. Pekerjaan biasa terasa lebih berat. Waktu istirahat tidak benar-benar memulihkan. Tidur datang, namun bangun tanpa rasa segar. Ini bukan semata kelelahan fisik, melainkan tubuh yang terlalu lama menampung rasa yang tidak pernah dikeluarkan. Lalu hati mulai memberi jarak. Bukan karena membenci dunia, bukan pula karena ingin menghindari orang lain. Hanya ingin menjauh. Ingin diam. Ingin sendiri. Seolah batin meminta ruang untuk bernapas kembali. Untuk mengurai simpul yang terlalu lama diikat rapi demi terlihat kuat. Bagi banyak orang, semua ini dianggap sepele. Disalahkan pada cuaca yang berubah, pada usia yang bertambah,
atau pada pikiran yang dianggap terlalu penuh. Nanti juga hilang, kata mereka. Cuma capek biasa. Namun bagi weton legi, rasa-rasa ini bukan kebetulan. Ini bahasa halus dari batin. Isyarat lembut bahwa keseimbangan mulai bergeser. Bahwa ada beban yang seharusnya dilepas, namun terus dibawa demi menjaga perasaan orang lain. Leluhur mengingatkan, legi sering tidak jatuh karena masalah besar. Ia perlahan melemah karena terlalu lama mengabaikan tanda-tanda kecil. Dan justru disitulah kebijaksanaan diuji. Mampukah mendengar rasa sebelum ia berubah menjadi luka yang tak lagi bisa dihindari? Ini adalah isyarat batin. Panggilan halus agar berhenti sejenak. Agar tidak terus memberi saat diri sendiri kosong. Agar tidak terus memikul beban yang bukan miliknya. Leluhur mengajarkan, legi bukan lemah karena peka. Kepekaan bukan tanda kerapuhan. Ia bukan celah, bukan pula kekurangan. Bagi weton legi, peka berarti mampu merasakan sebelum diminta. Mampu membaca suasana tanpa kata. Mampu menangkap perubahan halus yang luput dari perhatian banyak orang. Karena itulah legi sering menjadi tempat singgah. Tempat orang lain menitipkan cerita. Menumpahkan beban. Mencari ketenangan. Dan legi menerima, tanpa banyak bertanya, tanpa meminta imbalan. Namun disitulah ujian sebenarnya. Legi bukan lemah karena peka. Justru karena terlalu kuat menahan. Menahan rasa agar tidak melukai orang lain. Menahan kecewa agar suasana tetap damai. Menahan lelah demi tetap terlihat baik-baik saja. Banyak hal yang seharusnya dilepaskan, namun disimpan rapi di dalam dada. Bukan karena takut, melainkan karena tidak ingin merepotkan siapapun. Leluhur melihat ini sebagai kekuatan sekaligus bahaya. Karena kekuatan yang tidak pernah diistirahatkan akan berubah menjadi beban. Legi terbiasa berdiri saat yang lain goyah. Terbiasa menjadi penyangga saat yang lain hampir jatuh. Namun jarang bertanya pada diri sendiri, siapa yang menyangga legi? Diam-diam, yang ditahan menumpuk. Yang dipendam mengeras. Bukan menjadi amarah, melainkan kelelahan batin yang sulit dijelaskan dengan kata. Itulah sebabnya leluhur berpesan, kekuatan legi bukan untuk terus menahan, melainkan untuk tahu kapan melepaskan. Karena sejatinya, yang paling kuat bukan mereka yang mampu menanggung segalanya, melainkan mereka yang berani berhenti sebelum jiwanya runtuh dalam diam. Jika isyarat ini didengarkan, hidup akan kembali seimbang. Bukan dengan perubahan besar. Bukan dengan keputusan yang tergesa. Melainkan dengan jeda kecil yang memberi ruang bagi batin untuk bernapas. Saat legi berani berhenti sejenak, mendengarkan rasa tanpa menghakimi, beban yang semula samar perlahan menemukan tempatnya sendiri. Yang berat menjadi ringan, bukan karena masalah hilang, melainkan karena tidak lagi ditahan sendirian. Keseimbangan bagi legi bukan soal hidup tanpa masalah, tetapi hidup tanpa menumpuk rasa. Namun jika isyarat ini terus diabaikan,
jika rasa sunyi dianggap remeh, jika lelah batin dipaksa diam. Maka rasa kecil hari ini akan menjelma beban besar di kemudian hari. Yang semula hanya letih, berubah menjadi kehilangan arah. Yang semula hanya ingin menyendiri, berubah menjadi menjauh dari hidup itu sendiri. Bukan karena lagi lemah, melainkan karena terlalu lama kuat tanpa pernah memberi ruang untuk runtuh sejenak. Leluhur telah mengingatkan, beban terbesar tidak selalu datang dalam bentuk masalah dari luar. Seringkali ia tumbuh dari dalam, dari suara batin yang tidak pernah ditanya kabarnya. Dari rasa yang terus diminta sabar, namun tak pernah diajak bicara. Dalam hidup orang legi, yang paling berbahaya bukan badai yang terlihat, melainkan riak kecil yang diabaikan berkali-kali. Karena suara batin yang terlalu lama dipendam tidak akan hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk berbicara lebih keras dengan cara yang tak lagi bisa dihindari. Dan disitulah kebijaksanaan legi diuji, mendengar saat suaranya masih lembut, atau menunggu hingga ia berubah menjadi peringatan yang menyakitkan. Jika isyarat batin didengarkan, hidup kembali seimbang. Bukan karena semua masalah pergi, melainkan karena hati tidak lagi menahan sendirian. Namun bila suara halus ini terus diabaikan, rasa kecil hari ini akan tumbuh menjadi beban di kemudian hari. Karena bagi orang legi, bahaya terbesar bukan yang datang dari luar, melainkan suara batin yang terlalu lama dipendam dalam diam.